Hai, hello. Jumpa kembali dengan saya Sukiman Alzuki. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama tentang bahasa Inggris materi kelas 8 semester 1. Kita akan mempelajari tema permission ya. Jadi dalam tema ini kita akan membahas tentang social function, kemudian generic structure, dan language features. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, dan jangan lupa like, comment, and share supaya channel ini dapat kita kembangkan dengan lebih baik lagi. Oke, langsung saja kita bahas materi berikut ini. Ya, materi permissions merupakan materi dari kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 ya. Jadi kompetensi dasar di situ merupakan kompetensi yang wajib dikuasai oleh siswa kelas 8 ya. Di sini kita akan fokus dengan meminta izin dan menanggapinya. Oke. Nah, indikatornya adalah kita akan menganalisis atau menelaah ya, dan memahami tentang permissions atau meminta izin ya. Dan di akhir pembelajaran ini kalian, mungkin ada yang di antara kalian masih di bangku SMP kelas 8. Di akhir pembelajaran ini kalian harus mampu membuat sebuah teks interaksi interpersonal ya. Apa itu teks interaksi interpersonal? Yaitu sebuah teks dialog ya. Jadi interaksi antara dua orang atau lebih yang melibatkan ungkapan meminta izin. Nah, di akhir pelajaran kalian harus bisa membuat itu. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran ya, sesuai dengan yang saya sebutkan tadi di indikator. Berarti tujuan kita mempelajari topik ini yaitu peserta didik mampu membuat teks dialog sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta izin. Itu inti dari tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Jadi di akhir pembelajaran kalian harus mampu membuat teks dialog sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta izin. Oke ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang kita lihat apa itu permission. Permission adalah asking for someone to let us having or doing something. Ya. Jadi permission adalah suatu ungkapan untuk asking for someone ya, meminta pada seseorang to let us having or doing something, untuk let us ya, membiarkan kita atau mengizinkan kita having or doing something, memiliki atau melakukan sesuatu. Jadi itu permission. Yang berikutnya kita lihat the examples of permission. First, ya, ada ungkapan di sini, may I. Nah, ya, biasanya orang meminta izin ya. Orang meminta izin itu biasanya menggunakan ekspresi boleh tidak. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Inggris kita menggunakan ekspresi atau ungkapan may I. Nah, contohnya, may I wash my hands. May I wash my hands? Kemudian next example is, do you mind if I? Do you mind if I? Do you mind if I come late? Do you mind if I come late? Ya, ini sebuah permission ya. Jadi nanti jawabannya ya tergantung kita mau memberikan permission atau menolak permission. Oke, can I go out please? Ya.
can I go out please? Ya, bolehkah saya keluar? Oke, izin ya. Permission, izin. The next examples of permissions ya. Would you mind if I ya? Would you mind if I? Would you mind if I asked you something? If I ask you something. Dalam bahasa Indonesia ya. Mind itu artinya keberatan ya. Keberatan. Next, is it okay if I ya, is it okay if I masalah nggak kalau saya apa gitu misalnya. Is it okay if I sit here? Ya. Is it okay if I sit here? Ini hampir sama ya dengan may I ya. Is it okay? May I? Hampir sama. Intinya meminta izin. Boleh saya duduk di sini ya. Dan seterusnya. Oke, the next example is would it be alright if I ya. Would it be alright if I? Hampir sama dengan is it okay if I. Artinya ya, apakah tidak apa-apa? Maksudnya keberatan nggak kamu kalau saya would it be alright if I borrowed your phone, your mobile phone ya? Would it be alright if I borrowed your mobile phone? Tuh, ya. Apakah tidak apa-apa? Apakah tidak masalah? Apakah Anda tidak keberatan? Dan seterusnya. Jika saya meminjam ponsel Anda. Oke. That's the examples. And what about the responses? Ya, responsnya bisa bermacam-macam ya, tergantung kita. Apakah kita akan mengizinkan atau tidak mengizinkan ya, itu tergantung dengan suasana saat permissions itu disampaikan ke kita ya. Oke. Misalnya responsnya giving permissions ya. Giving permissions maksudnya kita mengizinkan apa yang dia minta izin tadi itu ya. Oke, example misalnya kita katakan yes please. Nah, berarti boleh ya. Yes please ya. Kemudian variasinya yes of course ya. Yes of course. Yes please. Yes of course. Oke. Kemudian yang lain lagi sure, go ahead ya. Sure, go ahead. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, no, I don't mind. Ya. No, I don't mind. Jadi jangan miskonsepsi di sini ya. No, I don't mind di sini maksudnya bukan berarti kita tidak mengizinkan, tetapi no, I don't mind justru itu kita memberi izin ya. Karena mind tadi keberatan kan artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi no, I don't mind tidak, saya tidak keberatan, artinya boleh begitu ya. Jadi itu contoh-contoh respons yang berupa giving permission. Next, no problem ya, no problem. Ini yang paling umum ya. May I sit here? No problem. Yes please. Of course. Sure, go ahead. No, I don't mind. No problem. Ya. Okay, and the next response ya, the next response. Kalau ini tadi kita memberi izin, berarti respons berikutnya tidak memberi izin ya. Response ya. Declining permission ya. Declining permissions. Declining artinya kita menolak ya. Tidak memberi izin berarti ya. Kita bisa mengatakan no ya. No. Kemudian variasinya misalnya no, you may not ya. Atau no, please don't ya. Itu variasinya. Yang berikutnya kita bisa mengatakan sorry ya. Sorry but I'm using it ya. Sorry but I'm using it. Maaf, saya sedang menggunakan itu. Misalnya ada seorang teman yang may I borrow your apa misalnya, may I borrow your cell phone, may I borrow your motorcycle ya. Sorry but I'm using it ya.
Maaf, saya sedang menggunakannya misalnya. Oke. Next, I'm sorry but that's not possible ya. I'm sorry but that's not possible. Oke. Variasi berikutnya, I'm afraid but you can't. I'm afraid but you can't. Itu. Jadi ada bermacam-macam respons ya. Ini tulisannya response salah ya. Salah ketik. Oke, itu tadi materi kita tentang permissions ya. Tentunya ini hanya salah satu materi yang bisa kalian manfaatkan sebagai rujukan ya, atau sebagai pembanding, atau sebagai apa saja, yang penting ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan kalian juga tentu bisa menemukan sangat banyak sekali sumber-sumber lain yang menjelaskan tentang topik ini di channel-channel yang lain. Dan dan jangan lupa ya, untuk mendukung channel ini supaya berkembang dengan lebih baik lagi, please ya, subscribe, like, comment, and share. Oke, teman-teman sekalian ya, thanks for watching, bye bye, see you.